kira atau belajar itu kompleks. Yes. Ya, nggak Yes. nggak satu ya kuliah Komprehensif lah, dia kompleks itu. Ya. Bagaimana otak ini bisa sampai ke tahap nempel dan berubah gitu sikap kita mengapresiasi knowledge baru tersebut. Tadi di bagian awal ya saya bilang saya punya pengalaman masa muda menjadi dewasa di kampus di Bandung itu sesuatu yang sangat positif ya. Kenapa ya? Karena kampus yang baik ataupun dimanapun lah lingkungan yang baik itu ketika atmosfer akademiknya kaya. Nah, jadi kita itu langsung membuat sistem yang lebih memperbesar kapasitas penanganan mental health khususnya preventif dong gitu kan. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru itu banyak training, diskusi-diskusi semua gitu ya untuk mental health. Terus ya pokoknya dari awal udah dibilang kita jaga kesehatannya kan. Ada programnya yang disiapkan di Muda Podcast. Halo Sobat Tua Muda, balik lagi ke podcast yang ngeblend antara pengalaman orang tua dan semangat anak muda. Hari ini, kita kedatangan tamu istimewa, sosok luar biasa, rektor perempuan pertama di Institut Teknologi Bandung, kampus yang impian anak muda Indonesia dari dulu sampai sekarang, zaman Soekarno sampai Dewanto kali, zaman now, ya, yaitu Profesor Reni D. Wirahadikusuma. Selamat datang, Profesor Reni. Terima kasih atas undangannya. Karena kita teman, kita panggilnya Bu Reni aja. Boleh. Ya. Aku panggilnya Pak Romo. Romo. Pak sama Romo itu sama. Jadi Romo Yote. Iya. Baik. Thank you banget ya. Jadi kita bisa kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Syukur bisa menjadi teman untuk mempengaruhi generasi muda untuk bisa punya inspirasi, tentunya bukan mempengaruhi yang enggak ya. Ya, kita ingin bahwa beliau yang bukan cuma akademisi top, tapi juga sosok yang mendorong budaya, inovasi, kolaborasi, dan ini penting. It's konsep lifelong learning. Jadi siap-siap, ini bukan cuma obrolan tentang kuliah, tapi tentang gimana kita mensiasati hidup, bisa belajar dan berkembang seumur hidup. Mari kita sekarang mau masuk pada cerita pertama-tama. Profil dari seorang Profesor Reni D. Wirahadikusuma, seorang wanita yang lahir di Jakarta 25 Oktober 1968. Lulusan dari sarjana S1 Teknik Sipil untuk Rekayasa Struktur dan Geoteknik di Institut Teknologi Bandung pada 1991 dengan predikat cum laude dan gelar Magister S2 dalam Civil Engineering dari Purdue University di Amerika Serikat pada 1996 dan PhD dari universitas yang sama pada 1999. Saat ini beliau adalah seorang rektor ITB periode 2020 sampai 2025. Beliau merupakan seorang rektor perempuan pertama di Institut Teknologi Bandung. Penghargaan dan pengalaman internasional yang beliau miliki meraih Satya Lancana Karya Satya 10 pada 2008 dan Satya Lancana Karya Satya ke-20 pada 2016 dari Pemerintah Republik Indonesia. Menerima Endeavor Awards dan Australia Awards Indonesia, serta mengikuti program riset sebagai Visiting Researcher di Queensland University of Technology, QUT, Brisbane, Australia. Dalam podcast Sobat Tua Muda ini, mari kita dengarkan seorang pribadi dari Profesor Reni D. Wirahadikusuma. Cerita pertama-tama, ini tentunya jauh dari Bandung datang ke sini.
jauh karena 142 km menurut Wush ya, jaraknya. Tapi cerita deh pengalaman waktu kecil tinggal di mana, besar di mana, tapi kemudian lalu bisa berkiprah di Bandung gitu, silakan. Baik, makasih nih undangannya. Ini jadi Romo Yote ini kawan SMP ya. Walaupun tadi beliau bilang seingat beliau kita tidak pernah sekelas, tapi saya selalu ingat gitu ya, Romo Yote itu yang mana, ikut bahwa beliau menjadi petinggi petinggi agama dan juga memiliki karir yang baik di kemiliteran juga. Namanya kami tetap, mengikuti. Namanya tetap Bintoro. Ya, itu. Yosef Maria Bintoro. Nah, itu ya. Jadi saya mengikuti. Nah, jadi ketika beliau mengundang juga dengan menjelaskan konsep apa yang ingin kita lakukan, ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol tapi ada tujuan yang lebih mendasar, itu saya tentu sangat mendukung ya, ini adalah tugas kita bersama. Yeah. Nah, tadi ya sedikit latar belakang. Jadi kami tinggal di Jakarta, ya, kenal beliau sejak SMP. Nah, kemudian kuliah ke Bandung, ke Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil. Tidak banyak anak SMA kami dari SMA yang perempuan semua gitu, kurang minat mungkin ya bidang engineering pada saat itu. Dia. Rasanya ada 2 ya teman seangkatan waktu itu. Sampai di Bandung juga yang satu alumni itu mungkin jadi yang ke atas ya, saya kenal 2-3 orang saja gitu ya. Sementara dari mana-mana tuh banyak dari SMA lain. Kemudian kenapa kita ke sana? Karena ya ada pengaruh ayah saya juga ya, saya alumni ITB, beliau sering cerita. Biasalah tipikal alumni ITB suka sangat sangat jiwa korsanya tinggi gitu. Terus saya tertarik gitu ya. Kemudian juga pelajarannya juga menarik. Jadi saya ke sana tentu tidak menyesal sama sekali. Tahun 86 ya? 86. Jadi senang sekali memang suasana menjadi dewasa itu di lingkungan itu, ya senang sekali gitu ya. Jadi karena lingkungan ya. Memang menyenangkan gitu ya, kuliah di Bandung jauh dari orang tua kan, jadi dapat orang tua masih di Jakarta kan, jadi kita punya kebebasan gitu ya. Kalau kuliahnya di Jakarta kan kayak biasa aja ya, kalau ini kan ke Bandung punya kebebasan, dapat tanggung jawab dan seterusnya gitu. Jadi menyenangkan lah masa muda itu, alhamdulillah. Ya, saya sih mengalami meskipun tadi kita nggak sekelas. Ya. Cuman di mata saya seorang Reni itu renyah. Artinya saya selalu bisa nyapa Reni dengan enak, ketemu di gai gitu ya. Dan aku udah kenal namanya Reni ya, sebutnya Helen gitu. Dan Reni itu juga bisa menyapa saya juga gitu ya, meskipun kita nggak sekelas. Tapi teman-teman kita ya pernah satu kelas, jadi sehingga lalu tidak ada kecanggungan. Nah sekarang ketika lalu di dunia akademisi pendidikan ya, katanya nih banyak orang bilang Reni orangnya Profesor Reni orangnya serius gitu ya. Orangnya serius, lalu apalagi menjadi rektor gitu ya. Gimana, ada kesulitan nggak ketika lalu menjadi rektor? Apakah harus menjaga jarak gitu ya, lalu nggak senyum atau apa yang dialami atau yang kemudian dihidupi oleh Bu Reni? Ya, jadi banyak ya beberapa komentarnya mirip ya. Jadi kalau kata mahasiswa dulu ya, cerita mungkin ke orang tuanya yang kenal dengan kawan saya gitu, katanya Bu Reni begini gitu ya, tadi serius atau mungkin ke arah galak barangkali ya laporannya gitu. Tidak ada teman yang percaya gitu, masa sih
yang dia kenal, saya tidak seperti itu ya. Jadi memang kita harus ada peran ya yang di mana kita bersikap seperti apa, kalau di luar tentu lain lagi dan seterusnya ya kan. Hanya untuk menjalankan peran seoptimal mungkin begitu. Jadi memang harus bersikap sesuai tempatnya dan perannya gitu. Nah, tadi ketika menjadi rektor itu memang yang saya rasakan agak ada sedikit rasa sedih ketika mau mulai menjabat itu, karena saya menyadari akan masuk ke suatu keadaan di mana saya akan tersisihkan lah dari lingkungan yang biasa kita mau bisa rame-rame gitu kan. Kita akan menjadi akhirnya seringkali kita sendiri gitu di sana itu kan, mengambil keputusan. Jadi saya menyadari akan masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu, kondisi yang seperti itu. Dalam 5 tahun ini saya akan tidak akan bisa banyak waktu bersosialisasi seperti yang saya senang. Teman-teman yang dulu kita bisa santai-santai, bisa nggak pernah akan sulit bertemu gitu ya. Dan juga teman-teman yang tadinya sesama dosen, kemudian sekarang kita di sisi manajemen, tentu kepentingannya beda kan. Sekarang saya jadi ininya ya, on the other side ya, yang dituntut dan sebagainya. Padahal dulu kita sama-sama penuntut gitu kan. Sekarang menjadi tetap masih selalu ada jarak. Ada jarak antara kita di pihak manajemen dengan kolega yang seperti dulu. Nah, jadi ada perasaan itu, tapi saya mempersiapkan diri. Dan saya juga paham teman-teman saya, termasuk Bu Reni yang dari Institut Teknologi Bandung, biasanya penampilannya tuh egaliter gitu kan. Gitu. Nah, lebih istimewa lagi kan. Bu Reni ini kan menjadi rektor perempuan pertama. Ya, saya tidak sebut wanita ya. Saya lebih terhormat mengatakan perempuan. Gitu ya. Iya. Jadi R.A. Kartini ya, habis gelap terbit terang gitu ya. Selama ini ITB itu kesannya laki-laki semua ya. Nah, dengan hadirnya Ibu Reni tentu membawa warna ya, khususnya tadi ya di dalam cara berpikir, cara lalu menggagas mengenai apalagi ada sesuatu yang menarik nih. Ada lontaran-lontaran dari Bu Reni mengenai bagaimana kita itu belajar seumur hidup ya, long term learning, lifelong learning ya. Kalau di sekolah saya dulu di seminari itu ada tuh non scholae sed vitae discimus. Bahasa Latin. Saya belajar bukan hanya untuk sekolah, tapi untuk belajar, untuk hidup, untuk create hidup sepanjang saya itu ada. Nah, gimana? Cerita deh. Iya. Jadi hari ini kita sedikit agak lebih banyak bicara mengenai lifelong learning ya. Jadi sebenarnya learn atau belajar itu apa sih gitu. Apakah kuliah itu learning? Belum tentu. Jadi learn itu kalau saya baca-baca dan sependek pengetahuan saya itu adalah suatu proses belajar, mendapatkan knowledge ya, ilmu, apakah melalui kuliah, melalui baca, melalui berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tahu atau mengamati sekitar. Nah, knowledge yang kita kumpulkan itu akan tinggal di kita cukup lama. Kalau besoknya udah lupa itu belum learning. Tapi ada suatu namanya sistem kebut semalam. Nah, ya itu ingat ujian tapi lupa. Ya kalau kebut tapi terus nempel nggak apa-apa, itu learning gitu ya. Karena nanti ada lagi tuh, orang beda-beda cara learning seseorang. Mungkin ada yang kebut semalam itu lebih efektif buat dia gitu ya. Saya bukan ahli pendidikan, tapi kira-kira dia itu harus knowledge yang nempelnya cukup panjang ya. Dan satu, nempelnya cukup panjang, dan yang kedua harus ada perubahan dari diri kita setelah kita mendapatkan pengetahuan itu. Kalau dari pengetahuan itu
udah nempel terus tidak ada perubahan sikap dari kita, itu belum belajar yang benar gitu ya. Itu namanya learning kan. Jadi learning itu beda kan ya dengan tentunya melalui perkuliahan formal dan lain-lain, yang informal pun demikian dari pengalaman sehari-hari. Jadi learning itu harus kira-kira, kalau menurut saya ya, kriteria tipikal tanda-tandanya itu, ciri-cirinya dia nempelnya lama dan membuat perubahan dalam attitude gitu. Terus juga yang perlu kita pahami, proses berpikir atau belajar itu kompleks. Yes. Ya nggak satu ya kuliah macam-macam. Dia kompleks itu. Bagaimana otak ini bisa sampai ke tahap nempel dan berubah gitu sikap kita, mengapresiasi knowledge baru tersebut. Nah, itu katanya prosesnya kompleks. Dan manusia pun kompleks, jadi caranya beda-beda. Artinya bukan hanya sekedar knowledge ya, jadi ada value yang didapat dari ilmu yang dia pelajari gitu ya. Dan cara otak manusia masing-masing dalam learning, dalam menyerap semua itu yang membuat dirinya menjadi lebih baik, berubah, itu beda-beda caranya. Oke. Nah, karena kita orangnya lain-lain gitu. Sangat personal. Aku malah tertarik mengingat Bu Reni ini kan belajarnya kan teknik sipil. Ya. Ini kan kalau belajar ke otak kiri dan otak kanan ya. Jadi otak kiri itu nanti menghadirkan nilai-nilai, otak kanan ini yang huruf dan garis dan angka gitu kan. Nah, bagaimana dari proses Bu Reni ini belajar waktu di kuliah dulu itu bisa mendapatkan nilai-nilai yang kemudian membuat kearifan dalam hidup. Iya. Nah itu seperti tadi di bagian awal ya, saya bilang saya punya pengalaman masa muda menjadi dewasa di kampus di Bandung itu sesuatu yang sangat positif ya. Kenapa ya? Karena kampus yang baik ataupun dimanapun lah, lingkungan yang baik itu ketika atmosfer akademiknya kaya gitu ya. Seperti apa sih atmosfer yang bagus yang kaya itu kita tahu ya. Kira-kira bagaimana? Misalnya membuka ruang untuk saling mengenal, membuka ruang saling mendengarkan, gitu kan, membuka ruang untuk dia nyaman menjadi dirinya, ataupun nyaman terhadap keragaman. Nah, jadi kalau kita berada di lingkungan itu, apakah di kantor, di kampus, di sekolah SMA, nah itu pasti sangat. Pengetahuan saya itu memang di ITB punya ruang publik yang bisa membuat jadi atmosfer tersebut tuh ada, dan saya lihat sampai sekarang insya Allah harus terus dijaga. Jadi itu yang membuat orang itu atau anak muda itu menjadi dewasa itu pengalaman ini. Jadi bukan hanya sekedar gagasan ya, tetapi kemudian gagasan itu lalu menjadi practicing gitu ya, sebagai nilai-nilai yang saya juga mau perjuangkan di dalam hidup gitu ya. Keren banget ya. Nah, jadi waktu kita menyusun bukan kurikulum saja ya, kurikulum itu bukan hanya yang di dalam kelas, tetapi kita juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu tidak kalah pentingnya. Jadi banyak. Padahal yang namanya pembiayaan kuliah itu kan yang dihitung hanya kegiatan dosen mengajar berapa perlu orang, berapa lab, berapa sehingga biaya kuliahnya sekian. Padahal ini ada aspek kegiatan kemahasiswaan yang sebenarnya nendang banget gitu. Dan ini mahal, ya kan? Ya kan kita kalau pengen dia, dan ini nggak masuk ke dalam biaya operasional yang minimum requirement itu kan belum ngitung ini. Tapi kita ini harus gimana caranya kalau punya rezeki lebih, kita itu dorong. Nah, itulah yang juga menyebabkan, kalau menurut saya, mungkin kalau nanti salah silakan dikoreksi.
Bu Reni ini kan juga mestinya kedepannya waktu setelah selesai gitu kan. Ngomong-ngomong kemarin selesainya juga IP-nya juga keren ya. Kuliah. Waktu keren. Ya. Iyalah. Sampai cum laude ya. Cum laude kan? Iya. Sampai cum laude. Nah, kok tidak berminat pada saat itu ya, pada zamannya 91 itu saya tahu susah banget tuh cum laude di ITB. Bener ya? Iya sih. Susah gitu. Karena guru-gurunya killer, dosen-dosennya tuh killer. Tapi pertanyaannya saya, arahnya kok lalu pingin ngelanjutin lagi, ambil S2, S3, lalu kemudian mengabdi pada akademik ya. Tidak kemudian kan di luar tawarannya gile loh, orang teknik sipil ITB gitu. Kok mau kenapa pilihan ya? Maunya menjadi kembali ke kampus, tidak kemudian bekerja di sektor properti swasta yang wow gitu. Ya kan udah banyak tuh dibilang kalau IP tinggi palingan jadi peneliti atau dosen kan begitu. Oh gitu. Kan? Iya. Padahal nilai jualnya gede tuh. Enggak, ya apa ya, orang IP besar itu kan nggak berarti ya bukan prediktor lah ya. Tapi maksudnya minat kok ya, jadi tidak minat ya, ke yang. Tapi paling tidak kalau mahasiswa IP-nya baik, paling enggak dia artinya sudah menunjukkan bisa mendeliver, gitu ya. Bahwa kalau diberi tugas deliver, delivernya dengan baik, gitu kan? Enggak, paling tidak bisa menunjukkan itu. Jadi kalau merekrut orang dengan IP batas tertentu itu sebenarnya ingin make sure orangnya bisa deliver, gitu kan. Hal-hal lain tentu nggak pernah diiming-imingi kan, demandnya kan kenceng tuh. Kenapa orang ini bisa masuk bahkan ke perusahaan-perusahaan ya. Kalau pada waktu itu juga iya sih, yang menjanjikan gitu. Memang pilihan. Nah, kenapa kok milih itu? Nah, nilainya apa yang diperjuangkan oleh Bu Rini? Ya, di samping ada masalah, ada kondisi yang sifatnya lebih personal ya. Waktu itu saya juga tinggalnya akan di Bandung begitu. Saya pikir tempat wadah aktualisasi diri di Bandung kebetulan banget ya ada ITB ya, saya kerjanya di situ. Atau karena ada juga pengaruh suami? Iya, dia kan saya memproyeksikan akan tinggal di Bandung gitu. Kan dulu nggak kayak sekarang. Merit tahun berapa? 92. Cukup muda. Maksudnya gini, zaman dulu kan nggak ada tuh bus, nggak ada video call ya. Kita kan ya akan kerja di Bandung gitu ya, domisili maksudnya, domisili itu akan di Bandung. Sudah dipilih. Jadi ya apa yang buat kerjanya di situ. Kerjanya di situ menjadi wadah untuk mengembangkan diri itu di kampus kan tentunya. Nah, dan minat mengajar. Ya, dan saya bilang ya memang nasibnya ya, memang ternyata sangat sangat enriching ya, perasaan jadi dosen itu. So kemudian pergi ke Amerika, ambil S2 S3 di Purdue University di Midwest itu di areanya. Ambil juga sejalan ya sama teknik sipil juga. Ambil teknik sipil ya untuk memperdalam. Waktu itu sama udah punya anak kecil gitu. Nggak repot tuh. Ada anak 2 tahun. Tapi oke ya, jalan. Ya itu di Purdue itu belajar hidup gitu ya. Dan makin passion ya untuk mengajar. Ya kalau dulu kan umur late 20s itu kan kita lagi bagus, lagi sehat, lagi passionnya lagi tingginya kan, puncaknya lah ya. Puncak kita itu kan di umur itu sampai umur 35-an kali ya. Terus balik lagi ya ke Bandung. Lalu ya tentunya ngajar ya Oke, lalu tentunya bergaul juga dengan, ini dia bagaimana lalu transfer of value kepada generasi selanjutnya. Ini kan keren nih, karena tugas dari dosen ke sana kan? Nah ya tadi ya, jadi kita waktu saya jadi rektor itu Januari 2020, kemudian baru membentuk tim, kurang sekitar 1-2 bulan langsung COVID.
2 tahun itu pembelajaran yang sangat buat kita semua ya, tentu seluruh dunia itu tantangan. Disrupsi itu ternyata seperti itu ya, menjungkir balikan apa yang kita lakukan. Nah, kita kan melihat kalau ada disrupsinya itu kan bukan cuma itu, nanti akan sering, karena kalau kata orang-orang pintar di dunia ini memang berapa puluh tahun terakhir ini disrupsi itu semakin cepat terjadinya ya. Jadi akan terus kita ini harus lebih bisa adaptif. Nah, bagaimana kita supaya bisa adaptif, bisa menjawabnya dengan tantangan, bukan keluhan-keluhan ya, lifelong learning itu kita harus terus belajar gitu. Nah, belajarnya ya tadi ya, bukan hanya formal, nggak harus kuliah lagi S2, S3, tetapi banyak membaca, apalagi zaman sekarang informasi sangat terbuka. Nah, itu kebutuhan lifelong learning itu. Nah, bagaimana sih orang melakukan lifelong learning itu? Harus kayaknya ada 2 sisi ya. Satu melihat ke dalam, jadi dibilangnya apa tuh? Thinking? Pedagogi reflektif. Reflective thinking ya. Ada reflective thinking. Jadi kan kita ngelihat, oh dulu saya itu kan tadi disebut ya, cara learning seseorang itu kan beda-beda dan kompleks. Nah, jadi kita harus lebih reflektif ya, bisa ngelihat ke belakang. Dulu saya sampai bisa kayak gini, dulu tuh gimana ya belajarnya, caranya gitu ya. Jadi kita lebih mengenal diri sendiri, kemampuan kita dalam belajar lebih lanjut ya, dengan reflektif. Nah, satu lagi, kalau menurut saya harus punya yang disebut critical thinking itu. Critical thinking itu kan salah satunya ya, informasi tadi yang kita belajar ya, belajar itu mana yang salah ya, kita harus lebih kritis terhadap data informasi yang kita terima ya, kita harus lebih kritis mana yang salah, keabsahannya, apakah ada keterbatasannya dan seterusnya. Jadi kalau kita reflektifnya baik, kritikalnya baik, jadi kita lifelong learningnya kuat. Jadi setiap ada disrupsi, tantangan, kita itu mampu menjawabnya. Nah, ini kan percepatan perubahan yang tadi kita sudah lihat bersama. Ke depan ini kan makin luar biasa ya. Apalagi sekarang dengan artificial intelligence ya. Nah, lalu ada juga wajah ini nanti bisa dilihat dari mahasiswa-mahasiswanya Bu Reni nih. Kan mahasiswa sekarang ini kan kerap lalu nggak ngerti ke depan kita mau ngapain gitu kan. Terus juga kayak lalu bisa pindah switch ya, termasuk juga ini jangan-jangan jurusan gue salah nih ya. Pengalaman-pengalaman macam ini tentunya akan dialami sama mahasiswanya Bu Reni. Gimana nih caranya Bu Reni nih untuk bisa mengarahkan mereka? Ya, buat generasi muda ya, kalau kita umur 20-an atau 17, 18 gini, memang harus kemampuan adaptasi itu harus lebih tinggi ya. Di banyak universitas termasuk di Bandung ini juga tahun 2024 itu kami punya kurikulum baru ya, setiap 5 tahun memang direview, tetapi kali ini perubahannya cukup mendasar, yaitu apa? Kita ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih fleksibel ya, nggak merdeka sih gitu, tetapi fleksibilitas itu ditambah dari kurikulum ya, jadi mata kuliah wajib itu lebih dikurangi sehingga ada ruang dia untuk mengeksplor minat yang lain-lain. Ada multidisiplin itu termasuk memberi ruang ya. Memberi ruang pada mereka pada saat itu salah nih. Nah, iya. Jadi ternyata gue lebih cocok gitu. Ya. Ternyata gue lebih cocok nih ke multimedia gitu. Ya. Jadi ada yang wajibnya atau yang kepaksa dia harus belajar plus yang dia sukai gitu. Jadi tapi itu dari kurikulumnya harus dibuka dulu. Kalau nggak bisa dia mengambil kesempatan itu. Nah, itu udah di platformnya udah disediakan karena kedepannya akan semakin banyak fleksibilitas yang harus diberikan. Gitu. Sebenarnya angkatan-angkatan kita atau bahkan sebelum kita itu saya pernah tahu ada yang belajar nuklir ya,
tapi jadinya wartawan. Kayak Pak Budiman Tanurjo gitu ya. Lalu ada yang belajar teknik ya, tetapi atau elektro gitu ya. Lalu hasilnya jadi Menteri Keuangan. Belajar ekonomi makro begitu ya. Nah, ternyata ke depan ini memang nampaknya begitu, ya, arahnya ke sana ya. Luar biasa. Kalau dulu kan suka logo pindah-pindah, padahal kalau sekarang ya justru kemampuan berpindah, adaptasi, flexibility itu adalah kekuatan. Oleh karenanya saya tertarik nih, karena profesor ya, Profesor Reni Bureni. Ada sekarang di samping kita berhadapan dengan generasi muda sekarang ini kan berhadapan dengan sandwich generation ya, berhadapan dengan persoalan mereka juga harus menghidupi orang tua, mereka harus menghidupi diri sendiri. Nah, mereka membutuhkan yang sekarang nih itu mental healthy ya, bagaimana kesehatan mental juga di dalam menghidupi nilai-nilai yang mau digali dan diperjuangkan itu menjadi internal, menjadi kekuatan. Gimana nih Ibu Reni bisa menyampaikan ini kepada generasi milenial dan anak-anak muda sekarang? Sangat relevan ya saat ini itu diskusi mengenai mental health. Survei secara umum pun coba aja lihat ya, di kalau nggak salah Jawa Barat pun mensurvei populasi secara umum itu termnya depresi ya. Tentu depresi itu dari yang sangat ringan sampai yang parah gitu ya. Depresi itu di suatu populasi sampai 30% itu hasil surveinya seperti itulah gitu ya. Mungkin dulu juga gitu tapi nggak pernah disurvei ya barangkali. Tapi depresi tentu 90%-nya ringan. Dan itu terjadi di mana-mana, termasuk di kampus ya. Juga seperti itu. Termasuk ini loh, di Bandung sangat terkenal dengan itu loh, anak-anak geng motor itu. Itu mungkin caranya karena nggak jelas untuk bisa bagaimana saya bisa sehat gitu kan, karena sumpah. Gitu. Jadi memang waktu pertama menjadi rektor tahun 2020 itu saya bertanya kepada pendahulu saya ya, Pak Wakil Rektor yang urusan akademik, Pak apa yang yang harus saya lakukan. Beliau bilang urusan mental health ya, mental health mahasiswa itu beberapa tahun terakhir itu eksponensial sifatnya. Nah, sementara kan kita makin waktu itu tuh, jadi kita sudah kapasitas kita harus ditingkatkan, kita harus lebih serius menangani masalah ini dan seterusnya. Nah, jadi kita itu langsung membuat sistem yang lebih memperbesar kapasitas penanganan mental health, khususnya preventif dong gitu kan. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru itu banyak training, diskusi-diskusi semua gitu ya untuk mental health. Terus ya pokoknya dari awal udah dibilang kita jaga kesehatannya kan. Ada programnya yang disiapkan di kesehatan seperti bidang akademik ya. Iya, bukan kesehatan fisik saja dengan olahraga, kemahasiswaan, tapi menjaga kesehatan mental melalui kegiatan kemahasiswaan juga bisa gitu kan. Dengan jadi banyak teman, terus kita juga buka hotline untuk curhat, nah kayak gitu. Memang harus serius. Universitas yang bagus itu punya unit yang menangani kesehatan mental mahasiswanya secara serius, harus. Menghadapi ke depan di mana artificial intelligence itu lebih memberikan pengaruh pada orang yang bekerja sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ya, katanya banyak gimana pekerjaan nih, yang Prof? Memang betul. Ngambil pekerjaan, termasuk orang-orang teknik nih ya. Betul. Nah, gimana caranya nih, Prof, untuk mensiasati ke depan untuk generasi muda? Memang kalau AI ini kan banyak yang menduga-duga juga ya. Bahkan ahli-ahli AI kan sejauh mana ini mengubah peradaban manusia ya. Ada yang sangat pesimis, ada yang nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi apapun, saya mungkin Romo bisa meramal
Belum. Bukan punya ilmu peramal. Nggak ada. Nah, tapi paling nggak kita bisa dapat dari anak-anak muda sekarang yang generasi Z atau milenial yang dari mereka ada inspirasi yang bisa ditiru nih, Prof. Nah, jadi memang kondisinya seperti itu. Poin saya ketidakpastiannya memang tinggi. Ya tadi disrupsinya lebih sering, kemudian ditambah AI. Ini kayak apa nantinya? Ya bagaimana membekalinya gitu kan ya? Membekali atau sekarang kita melihat dari mereka hasilnya setelah mereka dalam perjalanan, ada yang berhasil nih, ada yang bisa menjadi patron ya untuk teman-temannya gitu. Role model gitu. Ya, ada nggak yang berhasil itu? Iya, kan sekarang lagi modelnya itu generasi yang muda sekarang hurufnya Z ya. Kita hurufnya apa? Setelah ini baby boomer. Iya, kita huruf Z. apa? Pokoknya sekarang Z ya. Nah, itu apa? Mereka itu kan semangat untuk mencari pekerjaan yang non tradisional lah gitu kan. Nggak jadi budak korporat katanya, nggak mau katanya gitu kan. Nah, karena ya memang banyak opportunity-nya, makanya kita bekali mereka dengan sikap reflective learning, correction, critical learning, mental health-nya dijaga. Plus kalau ilmu tekniknya ya wah itu mah harus, itu mah standar gitu. Tapi kita kasih kekuatan value-nya. Ya, kita kasih kekuatan mereka untuk insya Allah apa yang kita sampaikan itu learn ya, nempel dan mengubah. Jadi begitu ada tantangan menjadi startup ya, pengusaha. Ada yang berhasil dari ini, ada yang bisa yang gagal juga banyak. Namanya orang usaha kan pasti. Gagal tuh kan gagal nanti berhasil. Jadi sebenarnya persoalannya bukan orang berhasil atau gagal, tapi orang berani berproses ya. Gitu. Itu yang patut ditiru gitu ya. Oke. Biasa. Resilient namanya tuh, tangguh. Nah itu sebenarnya juga modal dari bangsa kita, karena saya di TNI itu kami juga menghadirkan pola-pola bagaimana resilience itu dihidupkan. Karena gennya kayaknya kita punya ya. DNA-nya bangsa Indonesia itu punya resilience. Jadi tangguhnya ada lah gitu ya modalnya ya. Bahasa praktisnya itu sistem kebut semalam gitu kan. Kalau nggak dipepet gitu kan kita itu kan jadi the power of kepepet. Nah, Prof, gimana caranya ya dalam situasi ini kita bisa menjadi waras? Paling tidak, ini kan sekarang makin sulit ya cari gimana untuk bisa kita menghadirkan kewarasan. Bagaimana kita cara berpikir yang tenang, berhadapan dengan gencetan ya dari atas dan dari bawah ya, dari orang tua yang butuh anaknya untuk berusaha cari uang dan bekerja sendiri yang kaum mudanya ini atau yang generasi milenial dan Z ini juga harus menghidupi diri dan keluarganya. Ada kiat-kiat nggak? Ada sesuatu yang bisa disampaikan nggak pada generasi muda dan milenial? Pertanyaannya susah ya, tapi memang betul, susah. Emang betul. Karena itu harusnya kita cari itu. Harus ya. Kalau saya sih suka bicara sama anak, ponakan gitu ya, yang mau dengerin siapa gitu ya. Nah itu yang penting itu prinsipnya adalah menjadi orang yang paling berguna bagi orang lain. Prinsipnya itu ya. Jadi kriterianya itu kita mau jadi apa sih? Menjadi orang yang paling berguna bagi orang lain. Itu konteksnya tergantung. Ya. Jadi kalau dia berada di harus menjadi karirnya sedikit terhambat karena ada urusan keluarga, ya gunakan tadi prinsipnya sama. Jadi orang yang paling berguna bagi lingkungannya, bagi orang lain, gitu kan? Jadi memilih karir, memilih jalan hidup bukan mana yang gajinya paling gede, mana yang lebih mudah, gue lebih banyak liburnya, dan bukan itu.
ya syukur-syukur ada pekerjaan yang slow living, terus sudah gitu kita jadi dampaknya besar gitu ya. Jadi cari, kalau ada dua pilihan, cari ini kita apakah kita menjadi orang yang paling berguna, artinya ngitungnya dampak gitu loh. Dampak itu indikator utamanya. Jadi kerja, kalau duit atau rezeki mau salah gitu, itu pasti ngikutin. Tapi kadang ketipu kita itu, cari yang shortcut di depan mata. Ini gajinya gede, padahal itu bukan. Kalau menurut saya ya, pengalaman saya dan saya sampaikan kepada di sekitar saya, generasi muda, pokoknya ngitungnya begitu. Bisa dampaknya lebih besar di A apa di B gitu. Itu kalkulatif. Itu kalkulatif. Kalau pinter, saya bilang orang pinter itu ngitung dampak, bukan ngitung rupiahnya gitu. Itu juga tadi yang disebut critical learning ya, termasuk bagaimana kita membuat secara kritis belajar dari situasi yang dihadapi. Nah, kalau kami ya, ini Bu Reni, saya dan teman-teman ini kita satu alumni ya. Kami juga ingin dengan cara yang kreatif ya, mengisi waktu luang kami yang sudah pada expired, dalam arti pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kami bekerja sebagai aktif ya di di TNI ya, lalu juga di swasta gitu kan. Nah, sekarang kami punya waktu lebih longgar. Ini mungkin juga dari kaum muda, dari generasi milenial juga bisa mendapatkan inspirasi. Kalau dari kita, caranya kita untuk semakin sehat itu ya kita kumpul. Nah, kalau Bu Reni gimana caranya supaya tetap waras di tengah segunung pekerjaan sebagai profesi dosen, masih sampai 70 kan kalau profesor, ya, keluarga gitu kan, lingkungan, dan sabrak-abrak, di mana me time-nya untuk menjadi waras yang dihidupi oleh Ibu Reni? Jadi komen saya terhadap Romo dan kawan-kawan ini, saya terkesan ya, bagaimana di persahabatan puluhan tahun itu menjadi waras. Bisa enggak itu Romo itu beruntung. Enggak banyak, kita bukan ya, kita semua beruntung. Banyak orang yang Katolik yang bisa punya kawan-kawan sampai usia sekian ya, itu, lintas rezeki yang profesi, dihitung, lintas latar belakang ya, dan itu rezeki ya, itu yang namanya salah satu bentuk rezeki. Itu bukan tabungannya berapa ya, tapi memiliki dikelilingi sahabat ya di usia yang seperti ini, itu udah jadi memang ya itu tadi, jadi kita di kampus misalnya itu harus diajarkan mereka mahasiswa itu untuk lebih bergaul, lebih menjaga hubungan sosial, karena itu rezeki Anda gitu. Network dan sebagainya itu penting sekali. Bukan ngejar-ngejar IP. Itu ngejar IP ya udah pasti gitu. Ini harus kualitas relasi ya, quality relationship itu ya, itu penting ya, banget, untuk menjaga kewarasan atau mental healthy siapapun ya, siapapun ya. Maka untuk yang fun segment ini penting ya. Jadi kalau misalnya kita main cepat nih gitu ya, misalnya kopi, Bu Reni pingin kopi apa teh gitu kan misalnya. Kopi dong. Kopi? Ya. Kenapa kopi? Ya lebih enak sih. Lebih enak. Lebih enak. Tapi nggak banyak-banyak. Padahal kopi itu punya itu ya, punya kafein ya. Teh juga katanya ada kafeinnya. Oh, teh ada kafeinnya, tapi tetap menikmati kopi ya. Oke. Kerja pagi atau malam? Pagi. Kalau malam tidur. Saya tukang tidur. Oh gitu. Dan begadang nyelesain kerjaan itu enggak. Yeah. Saya 9 to 5 aja. Kalau lagi suntuk di kantor ngapain? Enggak. Pulang aja selesaikan kerjaan aja. Selesaikan kerjaan? Iya. Wah, ini benar-benar. Saya orang yang 9 to 5 ya. Jadi atau 8. Setelah jadi direktur jam 10 mulainya. Tapi kan kita jam berapapun dikerjakan ya. Tapi maksud saya orangnya terstruktur gitu.
terstruktur. Waktu jadi rektor juga saya itu kayak Andrea Merkel sebagai kanselir ya. Itu dia benar-benar kerja sebagai kanselir, sebagai kepala pemerintahan, mengatur sebagai perempuan yang luar biasa dan betul-betul dia mendengarkan. Begitu sampai di rumah, dia nggak punya pembantu rumah tangga. Iya, saya dia kerja sendiri gitu kan, jalan kaki, dia naik sepeda. Saya juga orangnya kemana-mana sendiri sih, sama gitu ya, keren. Driver satu dari dinas. Nih dia. Jadi drivernya jemput saya, antar ke kampus. Ini yang luar biasa. Nanti sore kembali lagi. Jadi ada nilai yang bukan hanya sekedar kejar duit, kejar setoran, kejar uang gitu kan. Tapi ada sesuatu nilai yang ada membuat saya itu semakin rasanya mulia gitu ya. Atau apa? Iya, saya tentu bersyukur sekali ya berada di mendapatkan banyak kemudahan. Sebenarnya saya tuh mendapatkan banyak kemudahan yang memungkinkan kita untuk berkarya yang menyenangkan gitu. Oke, setelah kalau jadi ada kesulitannya masa kecilnya sulit, terus keluarga dan sebagainya, tentu kita tidak bisa gitu. Oke. Keinginan lain setelah nanti misalnya selesai jadi dosen, nanti gambaran mau apa nih? Ya, udah 70 mah istirahat aja ya. Nah, tulis buku kan? Ya, tapi kan gini ya. Justru kemarin kan jadi rektornya 5 tahun ya, selesai kemarin bulan Januari. Nah, proses adaptasi menjadi kan dosen itu kan profesi yang kita harus bisa memotivasi diri sendiri, nggak ada bosnya kan. Oke. Nah, jadi saya tetap datang office hours, tidak ada deadline, saya datang. Kalau tidak ada ya melakukan studi literatur ya, baca-baca. Senang baca apa? Matematika, fisika? Ya ilmu yang di ini aja. Saya manajemen infrastruktur. Oke. Nah, ilmunya manajemen infrastruktur itu banyak hal baru yang kemarin ketinggalan udah karatan. Jadi itu dikejar. Jadi kalau datang ke kampus, kalau nggak ada kelas atau nggak ada appointment, ya baca. Ya emang tugasnya belajar kan, learning lifelong learning, ya terapkan sendiri gitu kan. Nah itu jadi kemampuan untuk menjadi pejabat hayu enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Terus nanti kita ini harus belajar menjadi tua yang gracefully itu nggak gampang loh. Kita berkurang tenaga, semakin tidak relevan, semakin tidak dibutuhkan. Nah itu lagi belajar itu. Tentunya ada hobi dong. Suka masak? Itu kewajiban aja. Oke, kalau masak senang apa? Senangnya me time ya. Me time-nya saya sangat itu sih. Kalau saya mau me time ya udah me time aja. Karena itu penting banget. Oke. Jadi masak nggak sebagai sesuatu hobi. Saya senangnya ketemu orang, ngobrol gitu. Oke. Ya. Oke. Paling gitu aja. Luar biasa. Udah happy kalau gitu. Tapi kalau pilihan senang masak, kalau Tis suka masak apa? Dimasakin apa atau masak apa? Ya, sayur lodeh. Namanya orang Indonesia pasti nasi goreng kan. Nomor 1 ya. Makanan paling enak. Nasi goreng. Oke, sebagai pesan terakhir untuk para generasi muda, baik milenial maupun generasi Z, gimana cara anak muda bisa tetap kreatif tetapi nggak kehilangan identitas? Bisa dong kasih closing statement buat mereka. Nah, kalau kreatif itu kan udah pasti harus ya. Tadi Romo juga bilang sebenarnya kita itu punya DNA untuk tangguh, resilient. Kita itu sebenarnya tangguh. Kita juga harus percaya diri. Bangsa kita itu adalah bangsa yang punya banyak bakatnya. Ya. Tadi kreativitas, kita adalah bangsa yang kita itu ramah loh. Betul. Semua orang ya kan, kita itu ramah. Kita ramah tuh artinya kita itu terbuka gitu ya. Helpful. Jadi, helpful ya. Jadi banyak positive quality dari bangsa kita yang harus DNA bangsa. Iya, kita gali. Jadi kepercayaan dan dari mana-mana bisa gaul ya. Bisa. Dari Sabang sampai Merauke dan kemudian ke
mancanegara nggak menjadi persoalan adaptif ya. Betul. Jadi yaitu kepercayaan diri, ya kepercayaan dirinya terus dipupuk. Bagaimana sih cara orang? Karena kita nggak akan menang kalau kita nggak percaya diri, itu nggak mungkin ya. Mana ada orang pertandingan belum apa, kayaknya kalah. Ini kayak Ratu Tisa. Kalah ya pasti gitu kan. Bu Reni kayak Ibu Ratu Tisa. Gitu ya. Iya, jadi satu alma mater loh. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Dia kalau nggak salah matematik apa fisika itu. Gitu. Karena dia kasih support gitu untuk PSSI yang jadi timnas itu sangat luar biasa menurut saya ya. Dan ya apa namanya? Ya mungkin sincere, sesuatu yang disampaikan secara sincere ya. Betul. Ditangkap dengan baik. Keren. Gitu. Sobat Tua Muda, luar biasa perbincangannya kita yang tidak ngalor ngidul tetapi bisa memberikan pengalaman yang sangat luar biasa dengan kehadiran bincang-bincang bersama Profesor Reni Wira Hadikusuma atau Bu Reni yang saya kenal panggilan akrabnya Keke. Ya. Dulu nama saya juga Yote itu dari kecil, nama dia juga Keke ya. Maka sangat luar biasa kita mau menghadirkan kebersamaan kita dan semoga Sobat Tua Muda kita bermanfaat untuk memberikan inspirasi bagi kaula muda. Jangan pernah putus asa, tetap semangat, be yourself, dan senantiasa menjadi orang yang hebat. Salam sehat, berlimpah berkah. Terima kasih Ibu Reni atas kehadirannya di tempat ini. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat Tua Muda.